Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kenapa pasien cuci darah tidak minum obat yang diberikan oleh dokternya. Kalau kita bertanya kepada pasien, obatnya diminum atau tidak? Jawabannya sungguh sangat mengejutkan. Karena sebagian menjawab bahwa diminum, sebagian menjawab kadang-kadang Pak diminum, sebagian lagi menjawab eh, bosen untuk meminum obat, sebagian lagi menjawab eh, obatnya banyak dan besar-besar takut keracunan obat. Pasien ini tidak mengetahui pentingnya obat-obat yang diberikan oleh dokter sehingga dia tidak mau meminum obat secara rutin. Apa sih sebenarnya obat-obat yang diberikan dokter itu? Apa pentingnya obat itu untuk pasien? Bagaimana resikonya kalau nggak diminum? Nah, untuk yang pertama, yaitu kenapa dokter memberikan obat yang banyak, kemudian besar-besar obatnya. Nah, di sini alasan yang pertama, karena fungsi ginjal kita ini adalah banyak sekali. Di antaranya adalah fungsi pertama adalah pengaturan asam basa. Kemudian yang kedua adalah pengaturan pengeluaran elektrolit, pengaturan pengeluaran cairan tubuh kita, pengaturan toksin atau sisa metabolisme dari makanan yang kita makan, kemudian pengaturan tentang tekanan darah, pengaturan tentang pembentukan hormon, pengaturan pembentukan vitamin D atau kalsitriol oleh enzim ginjal yaitu 1-alfa hidroksilase. Nah, dari 7 fungsi ginjal ini tidak semuanya itu tercover oleh cuci darah. Contohnya, kalau asam basa, maka waktu cuci darah asam basanya akan dinetralkan oleh mesin cuci darah. Tapi besok dan besoknya 3 hari di rumah, itu tubuh tidak bisa menetralkan asam basa pada tubuh kita. Yang kedua, pengaturan elektrolit. Waktu cuci darah, elektrolit dibuang, kalium yang berlebih akan dibuang. Tetapi setelah dia di rumah, tidak bisa membuang elektrolit. Kemudian, air. Waktu dicuci darah, airnya dikeluarkan sesuai dengan kenaikan berat badan. Dibikin berat kering lagi. Tapi setelah di rumah, pasien harus diet tentang cairan tubuhnya. Yang keempat, racun. Waktu cuci darah, racun di dalam darah itu dibersihkan oleh mesin cuci darah. Nah, setelah pulang, sehari pulang, 2 hari pulang, 3 hari pulang, ini racunnya akan semakin menumpuk, semakin menumpuk. Cuci darah tidak bisa mengatur tekanan darah kita. Kita harus bantu dengan, kalau misalnya ada darah tinggi, dibantu dengan obat anti darah tingginya. Kemudian pengaturan hormon. Ginjal mengeluarkan eritropoietin untuk pembentukan sel darah merah. Nah, karena produksi eritropoietinnya rendah, maka dokter akan memberikan suntikan eritropoietin. Kemudian yang ketujuh, produksi kalsitriol. Mesin cuci darah tidak bisa mengcovernya. Dia harus ditambah dengan obat penambah obat kalsitriol yang diberikan oleh dokternya. Nah, disinilah pentingnya obat-obatan ini bagi pasien cuci darah. Jadi tidak semua fungsi ginjal ini tercover oleh mesin cuci darah, hanya sebagian. Sedangkan ginjal kita itu fungsinya banyak sekali. Jadi dari fungsi banyak ini semuanya tidak tercover, hanya sebagian. Makanya dokter memberikan obat tambahan untuk mengcover dari fungsi-fungsi ginjal itu supaya pasien cuci darah tetap sehat, B-nya bagus, dan kualitas hidupnya bagus. Karena tidak tercovernya fungsi ginjal oleh cuci darah ini, ada resiko untuk pasien cuci darah, namanya CKD-MBD. Apakah CKD-MBD?
CKD-MBD itu adalah chronic kidney disease, mineral and bone disorder. Jadi gagal ginjal kronik dengan gangguan mineral dan tulang. Inilah yang dicegah dokter supaya pasien itu tidak terjadi CKD-MBD, yaitu pengeroposan tulang. CKD-MBD itu apa? CKD-MBD ini dikarenakan karena kandungan fosfat di dalam tubuh kita itu banyak. Lah, kandungan fosfat ini dari mana asalnya? Kandungan fosfat atau fosfor ini asalnya adalah dari makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan setiap hari itu kandungan fosfatnya kurang lebih 800 sampai 1300 mg per hari. Kalau 7 hari berarti kurang lebih 1300 kali 7 berarti hampir 9000 mg per seminggu. Nah, cuci darah bisa mengeluarkan fosfat itu hanya 1.500 sampai 2.000 mg per kali cuci darah. Kalau 2 kali cuci darah berarti seminggu hanya bisa mengeluarkan maksimal 4.000 mg fosfat. Lah, sisanya dari 9.000 tadi dikurang 4.000 berarti kurang lebih ada 5.000 mg fosfat yang masih ada dalam tubuh kita. Karena sisa makanan yang kita makan tiap hari. Nah, kalau ini terjadi, maka karena kandungan fosfat tinggi, biasanya kandungan kalsiumnya akan rendah. Kalau kandungan kalsiumnya rendah, itu akan merangsang kelenjar paratiroid di leher. Ini akan mengeluarkan hormon paratiroid yang akan merangsang ginjal untuk produksi namanya 1-alfa hidrosilase untuk memproduksi kalsitriol. Tapi ginjalnya fungsinya menurun, tetap aja kalsitriolnya produksinya adalah sedikit. Kemudian paratiroid ini di tulang akan merangsang namanya reabsorpsi kalsium yang ada di tulang. Akhirnya karena reabsorpsi itu pengambilan kalsium yang di tulang, akhirnya tulangnya itu jadi kropos, kehilangan kalsium. Kalsium itu kekuatan di tulang. Jadi kalau hilang kalsium dikit terus menerus, maka tulang itu kepadatannya, kekuatannya akan hilang, jadi kropos. Nah, kalau kropos terus menerus dibiarkan, tidak diobati, ini lama-lama akan osteoporosis atau patah tulang. Inilah yang disebut CKD-MBD yang dikhawatirkan dokter pada pasien-pasiennya pasien cuci darah. Nah, supaya tidak terjadi ini, maka dokter akan memberikan obat namanya pengikat fosfat. Pengikat fosfat itu berupa CaCO3 atau kalsium karbonat atau kalsium asetat atau yang lain untuk mengikat fosfat yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita biasanya disebutnya kalos atau CaCO3. Itu akan dimakan bareng dengan makanan yang kita makan. Fungsinya untuk mengikat fosfat biar gak terjadi, biar kadar fosfat di dalam tubuh kita itu kurang. Jadi kalsium, kalau kadar fosfat di tubuh kita kurang, kalsiumnya akan naik. Selain itu juga akan menambah kalsium yang ada di tulang. Inilah mengapa dokter itu memberikan obat yang besar-besar, itu biasanya pengikat fosfat atau untuk menangani resiko terjadinya CKD-MBD atau pengeroposan tulang. Mudah-mudahan dengan ini, dengan pengetahuan yang sedikit ini, kita sebagai tenaga kesehatan ataupun pasien cuci darah memahami bahwa obat-obat yang diberikan dokter itu memang itu digunakan untuk
kesehatan kita, suplemen untuk kita supaya agar kita sehat, bukannya nambah meracuni daripada tubuh kita. Justru kalau nggak kita minum, itu efeknya akan besar sekali pada kesehatan tubuh kita. Kalau misalnya kita cuci darah agak lama, 3 tahun, 5 tahun, kalau nggak diminum, rata-rata banyak yang terjadi patah tulang. Begitu kepleset ataupun nabrak apa, badannya, tulangnya menjadi patah. Untuk itu, agar tidak terjadi patah tulang ini, maka obat-obat yang diberikan dokter sebaiknya kita minum semua. Nah, sebenarnya obatnya apa aja? Obatnya adalah yang pertama biasanya dokter akan memberikan asam folat. Gunanya untuk apa? Untuk produksi sel darah merah, karena asam folat adalah salah satu bahan pembentuk sel darah merah. Kemudian apalagi? Yang kedua adalah bignat. Bignat ini digunakan untuk mengatasi asidosis pada tubuh kita supaya tubuh kita tidak sesak. Yang ketiga adalah CaCO3 tadi, adalah untuk pengikat fosfat supaya kita tidak terjadi pengeroposan tulang atau CKD-MBD tadi. Yang keempat adalah kasitriol. Biasanya dokter akan memberikan kasitriol untuk menambah kasitriol yang ada di dalam tubuh kita agar tidak terjadi CKD-MBD itu tadi. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi pasien cuci darah, agar kiranya obat-obat yang diberikan dokter ini diminum untuk kesehatan tubuhnya. Yakinlah bahwa ini bukan menambah sakit, justru ini akan memberikan kualitas hidup yang bagus, menghindari dari cedera. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan ataupun komentar, nanti bisa ditulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi dengan Sugeng HD Channel. Assalamualaikum.